wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bicara tentang siapa yang pertama kali masuk surga dan siapa yang terakhir masuk surga. Tentu kalau bicara pertama masuk surga, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani dan pula disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah Sallallahu yang pertama kali masuk surga. Beliau yang pertama kali keluar dari mahsyar, yang pertama kali melewati sirat, dan yang pertama kali memasuki surga. Fa'astaftih, kata Rasulullah SAW di hadis Tabrani, Imam Tirmidzi, lalu saya minta dibukakan pintu surga. Kemudian malaikat penjaga surga mengatakan, siapa yang minta dibukakan ini? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Ana Muhammad bin Abdullah. Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Lalu malaikat mengatakan, Bika umirtu an aftah. Saya diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu surga ini untukmu, wahai Muhammad. Jadi malaikat tidak akan membuka pintu surga jika yang ngetok bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika yang minta membuka, yang ngetok pertama kali itu adalah Rasulullah SAW, barulah malaikat membukakan pintu surga itu. Lalu umat pertama yang bakal masuk surga adalah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun umat-umat yang lain, mereka masuk surga setelah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu hadis ini menunjukkan kemuliaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang beliau sabdakan, Ana Sayyidu waladi Adam. Saya adalah pemimpin anak Adam semuanya. Dan juga ucapan Rasulullah SAW, Ana Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul. Beliau yang membawa bendera pada hari kiamat kelak. Nah, ini menunjukkan kemuliaan dan keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sekian para nabi dan rasul yang lainnya. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik dari semua umat yang ada. Ya. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang terbaik. Umat yang mana? Umat al-istijabah. Umat yang mendengarkan dakwahnya. Umat yang mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa surga itu ada pintunya. Dan hadis ini menunjukkan pula yang keempat, para malaikat ditugaskan oleh Allah untuk menjaga surga. Adapun bicara tentang siapa yang terakhir kali masuk surga. Nah, inilah bahasan kita yang paling menarik. Ya, siapa yang terakhir kali masuk surga? Artinya, setelah semua umat Rasulullah SAW masuk surga, semuanya sudah masuk surga, ternyata ada satu yang nyempil bakal masuk surga. Jadi dia yang terakhir kali masuk surga. Berarti kalau dia yang terakhir masuk surga, berarti selama ini dia di mana? Padahal Rasulullah SAW mengatakan,
Di dalam beberapa hadis yang sahih, yang masuk surga yang pertama kali itu adalah fuqara'u ummati, orang-orang miskin dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru orang-orang kaya dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jarak antara orang fakir dengan orang kaya yang masuk surga itu adalah 500.000 tahun. Ini dengan hitungan tahun dan hari yang di akhirat nanti. Lalu, kalau dikatakan ini adalah orang yang terakhir, berarti di mana dia selama ini? Jadi jangan nanya berapa lama berarti dia menunggu. Wallahu a'lamu bishawab. Ya. Tapi masalahnya selama ini dia di mana? Gitu. Ini yang jadi pertanyaan pentingnya. Hadis yang membicarakan tentang orang terakhir yang masuk surga. Ini hadisnya sangat valid sekali karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini pendek redaksi, agak pendek ya, agak pendek ceritanya. Tapi yang dalam riwayat Imam Muslim ini disebutkan dengan periwayatan yang panjang. Ya. Imam Muslim menyebutkan riwayat hadis tentang cerita tentang orang yang terakhir masuk surga itu panjang, ceritanya panjang sekali, yang dari periwayatan Imam Muslim di nomor hadis 187. Saya bacakan ya, karena ini hadisnya panjang dan menarik ceritanya ya. Hadisnya ini bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ya. Hadisnya bersumber dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu hari, "Akhiru man yadkhulul jannata rajulun." Yang terakhir kali masuk surga seorang laki-laki. Ini bahasanya laki-laki. Yang terakhir kali masuk surga adalah seorang laki-laki. Kriterianya. Fahuwa yamshi marwah wa yakbu marwah. Terkadang dia berjalan dan terkadang dia merangkak. Berarti kalau jalan digandeng dengan merangkak, berarti jalannya pelan-pelan. Ya, terkadang dia berjalan dan terkadang dia merangkak. Wa tasfa'uhun naru marrah. Dan terkadang tubuhnya terkena percikan api neraka. Fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Ketika dia sudah melewati neraka, dia nengok ke belakang. Berarti maksudnya apa ini? Berarti dia orang terakhir pula yang melewati sirat. Ya, sirat ini apa? Jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Jisrun alamat ni jahanam. Jadi jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, adabku minasya'ri, lebih halus daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. Sampai di sini hadis Rasulullah SAW. Adapun yang tersebar di masyarakat, rambut dibelah 7. Ini lebay. Nggak ada hadis riwayatnya yang seperti itu. Yang ada hanya riwayat adabku minasya'ri, lebih lembut dan lebih kecil dari satu helai rambut dan lebih tajam dari pisau. Nah, berarti dia pula orang terakhir yang melewati sirat jembatan ini. Nah, dia berarti orang terakhir yang melewati sirat. Makanya dia melewati siratnya itu terkadang jalan dan terkadang dia merangkak. Nah, yang disebutkan dalam beberapa hadis tentang bagaimana manusia itu melewati sirat. Nah, ini dalam bahasan tersendiri. Jadi dia melewati sirat ini terkadang jalan dan terkadang dia merangkak. Dan ketika dia merangkak,
dia terkena percikan api neraka jahanam. Lalu ketika dia melewati sirat itu, iltafata ilaiha. Dia nengok ke belakang. Ya, ngelengok ke jembatan sirat tadi itu. Faqal, lalu dia mengatakan, Tabarakalladzi najjani minka. Maha mulia Allah yang telah menyelamatkan diriku dari kamu, wahai sirat dan neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalina wal akhirin. Lihat kalimatnya dia ini. Sungguh Allah telah mengaruniakan kepadaku sesuatu yang tidak diberikan kepada siapapun sebelum saya maupun setelah saya. Artinya dia ini tidak sadar bahwa dia ini yang terakhir kali. Orang paling belakang sendiri terakhir dia tidak sadar. Ini menunjukkan bahwa dia selamat dari sirat itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan ini menunjukkan pula melewati sirat itu sebuah musibah dan bencana yang begitu dahsyat jemaah. Sehingga dia merasa ketika dia melewati sirat itu, dia telah mendapatkan karunia dan nikmat yang begitu luar biasa. Di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, disebutkan dengan redaksi, Inni la'a'lamu akhira ahlin nari khurujan minha. Di riwayat ini disebutkan bahwa saya mengetahui seseorang yang terakhir kali keluar dari neraka. Dan dia orang yang terakhir kali masuk surga. Rajulun yakhruju minan nari habwa. Nah, dia keluar dari neraka dengan cara merangkak. Dia keluar dari neraka dengan cara merangkak. Apakah terjadi perbedaan antara dua riwayat ini? Sepertinya tidak. Bisa jadi laki-laki ini memang laki-laki yang keluar dari neraka, bisa jadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi dia azab dulu di neraka jahanam kalau berdasarkan riwayat Bukhari Muslim. Sama dari Abdullah bin Mas'ud juga dari sahabatnya. Di riwayat ini yang riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa dia berjalan lalu merangkak terkena api neraka, bisa jadi dia lewat jembatannya. Kemudian bisa jadi dia masuk neraka, kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, dia orang terakhir yang keluar dari neraka jahanam. Nah, ini memberikan faedah bahwa pelaku dosa besar, walaupun dia diadab di neraka jahanam, dia akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka, lalu dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Cuman jadi pertanyaan berapa lama dia masuk ke dalam neraka? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Yang jelas dia akan mengalami dan merasakan azab neraka jahanam dalam kurun waktu perhitungan akhirat nanti. Oke, bagaimana cerita selanjutnya ketika laki-laki ini terbebas dari neraka, terbebas dari sirat itu? Dia merasa bangga itu tadi. Dia merasa dirinya orang yang paling besar nikmat yang diberikan, paling banyak nikmat. Padahal dia orang yang terakhir ya. Menunjukkan bahwa lepas dari itu saja, itu merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan menunjukkan bahwa neraka, sirat itu adalah sebuah bencana, azab yang luar biasa. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Faturfa'u lahu syajaratun. Ketika dia lepas dari itu semua, tiba-tiba Allah berikan kepada dia sebuah pohon yang berdiri di hadapannya. Jadi ada sebuah pohon yang berdiri di hadapan dia. Fayaqul, lalu dia mengatakan, Ya Rabbi, udnuni min hadhihi syajara fa astadhilla bi dhilliha. Lalu dia minta sama Allah, Ya Allah, tolong pohon ini dekatkan dengan aku, karena aku ingin berteduh di bawah pohon itu.
Ya, artinya begitu dahsyatnya dia lepas dari neraka jahanam itu. Tolong pohon yang sono itu dekatin dengan aku ingin berteduh di bawahnya. Wa asyrabu min ma'iha, saya ingin minum dari air yang ada di bawah pohon itu. Fayaqulullahu azza wa jalla, lalu Allah berfirman, Yabna Adam, Yabna Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghairaha. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Tapi inilah bentuk kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah mengatakan kepada lelaki tadi, wahai putra Adam, kalau aku mengabulkan apa yang kamu inginkan, aku memberi apa yang kamu mau, apakah kamu akan meminta yang lainnya? Saya kasih ini, nanti kamu ngasih minta yang lain. Ya. Lalu si hamba ini mengatakan, la ya Rabb. Tidak. Saya tidak minta yang lain. Ya Rabbi, wa yu'ahiduhu alla yas'aluhu ghairaha. Tidak ya Rabb. Lalu dia berjanji bahwa dia tidak akan minta yang lain. Subhanallah. Ya. Hanya kenikmatan yang ini saja, ini sudah merupakan sebuah kenikmatan yang luar biasa, jemaah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Qal wa rabbuhu azza wa jalla ya'dhuruhu, dan Allah pun nanti akan memaafkan dia. Li'annahu yara ma la sabra lahu alaih. Allah tahu bahwa dia tidak akan sabar melihat apa yang akan dia lihat. Fayatnuhu minha, lalu Allah mendekatkan pohon itu dan dia pun berteduh di bawah pohon itu dan dia minum dari air yang ada di bawah pohon itu. Lalu apa yang terjadi? Ini ceritanya belum masuk surga, belum masuk surga. Ya, lalu didekatkan pohon, dia berteduh di bawah pohon, minum, dan dia merasa dia orang yang paling nikmat, paling luar biasa sudah. Tsumma turfa'u lahu syajarah hiya ahsan min ula. Lalu Allah menampakkan pohon yang kedua. Allah tampakkan pohon yang kedua yang jauh lebih indah dari pohon yang pertama ini. Fayaqul, lalu laki-laki ini mengatakan, wahai Rabb, tolong dekatkan pohon yang itu kepadaku. Saya ingin minum dari air yang ada di pohon itu, dan aku ingin berteduh di bawahnya. Karena ini pohon lebih indah, lebih rindang, airnya lebih segar lagi. La as'aluka ghairaha. Saya tidak akan minta yang lainnya lagi. Sudah benar saya nggak minta yang lain. Lalu Allah berfirman, wahai anak Adam, bukankah engkau tadi berjanji bahwa engkau tidak meminta kepadaku selainnya? Fayaqul la'alli in adnaituka minha tas'alni ghairaha. Jangan-jangan kalau yang kedua ini saya dekatkan kepadamu, kamu akan minta yang ketiga. Ini ujian juga ini jemaah. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita begitu besarnya nikmat-nikmat surga itu. Belum masuk surga saja tahun pertama aja sudah begini. Apalagi dengan pohon yang kedua. Ya. Subhanallah. Lalu dia pun sekali lagi berjanji untuk tidak minta yang lain, tapi Allah memaafkan. Ini bakal minta yang lain dia. Bakal minta yang ketiga dia. Allah tahu dia bakal minta dan tak sabar. Lalu pohon yang kedua pun didekatkan kepada dia. Dia pun berlindung di bawah pohon yang kedua. Berarti ditinggal pohon yang pertama. Lalu dia minum dari pohon yang kedua itu. Yang lebih indah. Thumma turfa lahu syajaratun inda babil jannah. Lalu yang ketiga, Allah munculkan pohon yang ketiga, Allah munculkan pohon yang ketiga persis di depan pintu surga. Allah munculkan pohon yang ketiga persis di depan pintu surga. Tentu pohon ini jauh lagi lebih indah dari kedua pohon sebelumnya. Fayaqul, lalu si lelaki ini mengatakan, ya Rabbi, utnuni minha min hadhihi, la astadhillu bi dhilliha wa ashrabu min ma'iha. Ya Allah,
Dekatkan pohon itu dariku. Aku mau berlindung di bawahnya dan aku mau minum dari airnya. Saya nggak minta yang lain. Fayaqul, yabna Adam, alam tu'ahidni Allah tas'alani ghairaha. Bukankah kamu tadi janji nggak minta yang lain? Iya, wahai Rabb. Iya, Rabb. Ini sudah, yang ini saya nggak minta yang lain deh. Yang ini saya nggak minta yang lain. Tapi Allah memaafkan dia. Ini bakal minta yang lain. Lalu pohon yang ketiga didekatkan. Fa'idha adnahu, ternyata bukan pohonnya yang didekatkan, dianya yang didekatkan. Ketika dia dekat dengan pohon itu, ya, ketika dia dekat dengan pohon itu, berarti dia berada di posisi apa? Depan pintu surga. Jadi dianya, fa'idha adnahu minha, ya, fa'idha adnahu minha, ketika laki-laki ini didekatkan oleh Allah ke pohon ini, karena posisi pohonnya di depan pintu surga. Jadi ketika laki-laki ini didekatkan oleh Allah ke pohon ini, berarti posisi dia dekat dengan pintu surga. Sami'a aswata ahli jannah. Allahu Akbar. Dia mendengar suara-suara penghuni surga. Di pintunya ini, dia mendengar suara-suara penghuni surga. Fayaqul, adkhilniha. Ya Allah, masukkan aku ke dalamnya. Yabna Adam, ma yusrini minha, ayurdika an in a'taituka dunya wa mithlaha ma'aha. Lalu Allah mengatakan, wahai anak Adam, apakah kamu mau saya kasih kamu seperti kekayaan dunia semuanya? Ya. Apakah kamu mau saya kasih kamu semua kekayaan dunia? Sudah apa yang ada di dunia, semua kekayaan dunia ini jadi milik kamu sendiri. Mau kamu? Mau kamu? Di riwayat yang lain, di riwayat Bukhari Muslim, ini laki-laki udah dekat dengan pintu surga, dia melihat ke surga, ngintip-ngintip gitu, melihat surga. Dengar suaranya, dia melihat surga. Kemudian Allah mengatakan dalam riwayat itu, fadkhulil jannata fayatiha. Lalu Allah mengatakan, masuk ke surga kamu. Masuklah kamu ke surga. Lalu dia melihat ke surga, dia mengatakan apa? Ya Rabbi wajadtuha mal'a. Dia bilang, ya Rabb, ini surga sudah penuh banget. Ya. Lalu Allah mengatakan, masuk kamu ke surga. Kamu akan saya kasih. Nah ini tambahan riwayatnya di situ. Kamu saya kasih seperti kekayaan dunia semuanya. Saya kasih kamu dengan kekayaan dunia semuanya. Jadi dia melihat surga ini sudah penuh. Di riwayat yang lain disebutkan, dia melihat penghuni surga itu sudah menempati rumah-rumah, menempati kamar-kamar, menempati rumah-rumahnya, menempati istana-istana yang ada di surga. Mereka sudah menempati semua sehingga kelihatan kayak penuh. Lalu Allah mengatakan tadi, masuk kamu ke surga, saya akan kasih kamu kekayaan seperti kekayaan dunia. Lalu laki-laki itu menjawab, ya Rabbi, atas tahzibu minni wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau ngeledek? Apakah engkau ngeledek sedangkan engkau pencipta alam? Fadhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang diceritain oleh Rasulullah SAW ini tertawa Ibnu Mas'ud. Ala tas'aluni mimma adhak. Kenapa kalian nanya? Kalian tidak nanya. Kenapa saya bertanya? Kenapa saya tertawa? Katanya, saya tertawa karena saya melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Ya. Saya melihat Rasulullah SAW tertawa, jadi saya tertawa, ngikut tertawa. Apa jawaban Allah? Yang tadi, ya Allah, apakah engkau ngeledek saya? Jadi mau dikasih kekayaan seperti kekayaan dunia.
Allah pun mengatakan, wa asyru amthaliha. Bahkan kamu saya kasih 10 kali lipat dari kekayaan dunia. Bukan 1 kali kekayaan dunia, tapi 10 kali lipat dari kekayaan dunia kamu saya kasih. Kemudian Allah mengatakan lagi, wa innalaka mithlu asri amthalid dunya. Saya kasih kamu 10 kali 10 dari kekayaan dunia. Allahu Akbar. Bukan 10 kali lipat, tapi 10 kali 10 seperti kekayaan dunia. Subhanallah. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu dhahik. Fabadat nawajidu. Rasulullah SAW tertawa sehingga gigi geraham yang belakang itu kelihatan terbak-bak. Beliau tertawa. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika adna ahlil jannati manzila." 10 kali dikalikan 10 lagi dari kekayaan dunia, itu adalah tingkatan kenikmatan surga yang paling rendah. Subhanallah. Ya, itu adalah tingkatan kekayaan surga yang paling rendah. La ilaha illallah. Ini paling rendahnya. Tsumma yadkhul. Lalu laki-laki ini masuk surga. Ya. Lalu tsumma yadkhul baitahu. Lalu dia masuk surga. Lalu dia masuk ke rumah yang sudah Allah sediakan buat dia di surga. Fatadkhulu alaihi zaujatah. Jadi dia masuk ke dalam pintu surga, kemudian dia masuk ke rumah yang sudah Allah sediakan buat dia di surga. Setelah dia masuk ke dalam rumahnya, fatadkhulu alaihi zaujatah. Lalu nggak lama setelah itu masuk 2 istri dia. Yang disebutkan, diceritakan di surat Ar-Rahman itu ya. Lalu masuk 2 istri dia. Istri yang mana? Minal hurinain. Istri dia yang satu bidadari surga dan yang satu istri dia. Atau kalau istrinya masuk surga, kalau enggak ya dua-duanya dari bidadari surga. Dua-duanya dari bidadari surga, atau yang satu dari bidadari, yang satunya istri dia, atau istrinya dia dirubah oleh Allah menjadi bidadari surga. Wallahu a'lam, yang mana maknanya. Alhamdulillahilladzi ahyaka lana. Kata bidadari ini mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kamu untuk saya. Subhanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kamu untuk saya. Lalu laki-laki ini yang terakhir masuk surga, mendapatkan 10 kali dari kekayaan dunia, padahal itu paling rendah dari kekayaan dunia, dikasih dari surga oleh Allah. Lalu kalimat terakhir yang muncul dari dia apa jemaah? Ma u'tiya ahadun mithla ma u'titu. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan kenikmatan ini seperti aku. Allah. La ilaha illallah. Tidak ada seorang pun yang mendapatkan kenikmatan surga seperti yang aku nikmati. Ya Allah. Padahal laki-laki ini yang terakhir sekali masuk surga. Dan orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Allahu Akbar. Bagaimana dengan mereka yang menduduki surga Firdaus? Surga yang paling Allah. Ya Allah, inilah jemaah. Makanya doa yang paling mulia untuk kita panjatkan adalah apa? Minta
agar diberi rahmat oleh Allah. Dan rahmat Allah yang paling besar adalah dimasukkan ke dalam surga. Ini nikmat yang paling besar. Jangan doanya minta duit melulu. Kita minta doa itu selalu minta duit, dunia. Padahal nggak ada artinya. Nggak ada artinya dunia. Inilah kehidupan yang kekal abadi. Inilah tingkatan surga yang paling rendah. Dan pelajarannya adalah pelaku dosa besar pasti akan dikeluarkan dari neraka lalu dimasukkan ke dalam surga. Selama dia tidak berbuat syirik. Syiriklah yang menjadikan pelaku ini seseorang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nggak terasa sudah kurang 7 menit azan Isya. Karena temanya menarik. Dan anak terlambat tadi karena memang azan qomat di masjid belakang rumah anak ini 18 menit setelah azan. Jadi agak lama. Ya, ada waktu sambil nunggu azan Isya untuk bertanya, silakan. Kalau yang mau bertanya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Mungkin kepada para penyimak ada yang ditanyakan pada Ustaz. Dipersilahkan. Masya Allah. Rasulullah SAW menyuruh kita apa para jamaah? Idza sa'altumullaha fas'alul firdaus. Fa innaha a'lal jannah wa awsataha. Jika kalian minta kepada Allah, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi surga Firdaus itu ada dua. Ada yang paling tinggi, dan ada yang tengah-tengah namanya surga Firdaus juga. Jadi kalau mau minta surga Firdaus. Dia yang paling tinggi dan juga ada yang tengah-tengah. Ya. Tapi kalau kita dimasukkan oleh Allah di surga yang bawah, itu sudah nikmat yang luar biasa. Tapi kita minta agar kita dijauhkan dari azab neraka jahanam. Semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita yang masih hidup, orang tua kita yang sudah wafat, semoga kita, hidup kita, wafat kita senantiasa dipenuhi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua dijadikan sebagai penghuni surga, dijauhkan dari azab neraka jahanam. Ya, silakan kalau ada yang bertanya. Kayaknya ada yang chat itu ya. Iya, Ustaz, ada itu. Fadal, ada yang dibacain. tanya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Siapa saja yang masuk golongan menjadi tetangga Rasulullah di surga? Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ya ba'd. Siapa yang menjadi tetangga Rasulullah SAW di surga? Tentu yang pertama adalah tentu yang pertama adalah para sahabat Nabi, pasti. Dan yang lebih utama lagi ahlul bait, keluarga Rasulullah SAW, istri-istri Rasulullah. Kemudian anak putri-putri beliau, anak beliau, putri beliau. Kemudian para sahabat, dan terutama lagi sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Begitulah. Kemudian setelah itu siapa? Setelah itu adalah ummatuhu, yaitu umat yang menjalankan sunnahnya, yang mengamalkan Al-Quran, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, menjauhkan diri dari bid'ah-bid'ah, sebagaimana hadis tentang wudu itu, bahwa ya yaumal qiyamah ghurrah muhajjalin, bahwa nanti umatku akan datang di hari kiamat dengan wajah yang penuh cahaya. Kemudian mereka akan masuk telaga ingin menemui saya. Ya. Lalu ada yang umatnya yang banyak berbuat bid'ah, mereka terhalang, tidak bisa.
Lalu Rasulullah minta agar dimasukkan ke dalam telaga mendampingi Rasulullah SAW. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau nggak tahu mereka ini setelah engkau banyak berbuat bid'ah. Jadi bid'ah ini yang menjadikan manusia jauh dari Rasulullah SAW. Jadi yang pertama adalah menjalankan Quran, sunnah Rasulullah SAW, menjauhkan diri dari bid'ah. Yang kedua, tentu memperbanyak amalan-amalan sunnah, seperti ucapan Rasulullah SAW kepada para sahabat, fa'inni ala nafsi bikathrati sujud. Kalau kamu ingin mendampingi saya di surga, perbanyaklah atas diri kalian untuk ibadah sujud. Jadi intinya adalah menjalankan Quran, menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dan jauhi bid'ah itu, ya, memperbanyak salawat dan amalan-amalan yang saleh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ini pertanyaan yang kedua, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ana izin tanya, orang yang seperti apa yang akan kekal di neraka? Terima kasih. Masya Allah. Seperti apakah orang yang kekal di neraka? Kita jawab dengan jawab ayat Al-Quran. Ya. Coba lihat, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Yang paling simpel untuk kita baca, coba lihat di surat Al-Bayyinah, paling enak. Apa itu? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Jadi Allah sebut orang kafir itu adalah ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik. Kemudian pada ayat yang kelima Allah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Diulangi lagi oleh Allah, sesungguhnya orang kafir itu terdiri dari ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan semua orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan apa? Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan berada di dalam neraka kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka ini adalah manusia yang paling buruk, makhluk yang paling buruk. Jadi siapa yang kekal di dalam neraka? Mereka adalah orang kafir, ya, seperti yang disebutkan di banyak ayat di dalam Al-Quran. Orang kafir, orang musyrik, dan syirik besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik man yasha. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Orang yang berbuat syirik, Allah haramkan surga bagi orang-orang yang seperti ini. Jadi orang kafir dan orang-orang musyrik, ya. Adapun umat Islam yang bertauhid tapi penuh dengan dosa, nanti di bawah masyiah kehendak Allah. Bisa jadi langsung diampuni, bisa jadi diazab di dalam neraka jahanam. Sesuai dengan tingkat dosanya. Berapa lama dia diazab di neraka jahanam? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu berapa lama waktunya. Wallahu a'lam. Ya, ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin gimana, Ustaz? Udah mau masuk waktu Isya. Coba baca satu aja. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, izin bertanya. Saya baca di Al-Quran terjemahan beberapa kata Firdaus, Naim, hanya diterjemahkan surga. Apakah ada alasan tertentu atas hal itu, Ustadz? Nggak tahu jawabannya. Nanya kepada rumah Quran yang di Taman Mini itu. Itu pusat terjemah Al-Quran Indonesia. Kenapa kok surga Firdaus diartikan surga doang? Seharusnya kan terjemahnya surga Firdaus. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Seperti yang surat Al-Mu'minun ketika menyebutkan 8 sifat orang beriman, mereka akan mewarisi surga. Surga apa? Surga Firdaus. Dan mereka akan kekal di dalam surga Firdaus. Ya. Makanya pentingnya kita ini belajar tafsir. Ya, langsung kembali kepada redaksi awalnya, redaksi aslinya, tidak kembali kepada terjemah, karena terjemah terkadang bisa berbeda, lari dari arti yang asli, dari kalimat yang asli. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana caranya agar taubat kita diterima oleh Allah? Apakah ada amalan khususnya? Mohon pencerahannya. Jazakallah khair. Taubat nasuh. Taubat nasuh.
Tobat nasuh itu apa? Pertama, nadam, nyesal. Nyesal itu bukan di mulut, tapi nyesal itu di dalam hati kita. Nyesal itu dalam hati, sudah menangis hatinya sehingga air matanya keluar. Sehingga air matanya dia keluar. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat. Ya, yang ditinggalin apa? Maksiatnya dan CS-CS-nya. Apa itu tempatnya tinggalkan? Teman-teman inti tinggalin, buang. Ya, ibarat mau tobat dari ngerokok. Sesali kalau Anda pernah ngerokok itu disesali. Terus yang kedua apa? Buang tuh rokok dan jangan suka duduk sama orang yang ngerokok. Dan hindari tempat-tempat kerumunan di mana orang yang ngerokok. Tobat dari riba, tinggalkan riba, buang pekerjaan-pekerjaan yang berbau riba, tinggalkan tempat Anda, pekerjaan Anda, resign, ya, dan tinggalkan teman-teman yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kembali ke jalan Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, cari teman-teman yang saleh, cari tempat-tempat yang saleh, mulai kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang Allah dan Rasulnya syariatkan dalam Quran dan hadis, hindari bid'ah-bid'ah dan syirik. Wallahu a'lam. Kalau kesalahan berkaitan dengan manusia, temui orang itu dan minta maaf kepada dia. Seperti mencaci maki, merendahkan dia dan mengambil hartanya. Temui dia dan minta maaf kalau harta dikembalikan. Wallahu a'lam. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Lanjut, Ustaz. Ya, apa? Assalamualaikum, Ustaz. Doa untuk selalu diberi rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala apa ya, Ustaz? Terima kasih. Doa apa saja? Doa apa seperti ya musabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas iman, di atas Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan aku kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat, jauhkan aku dari api neraka. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdiha li ahsaniha illa ant. Ya Allah, berikan aku hidayah untuk sikap, perilaku, akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada engkau. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini doa-doa yang mulia. Dan yang lainnya. Allah a'lam. Dan baik, ada lagi nih, Ustaz. Bismillah. Apakah dosa yang telah kita lakukan tetap dihisab walaupun sudah bertobat? Syukron. At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dengan hadis yang sahih, orang yang taubat dengan taubat nasuh yang kita jelaskan tadi seperti orang yang tidak punya dosa. Pemutihan, sudah selesai ceritanya. Pemutihan, dibersihkan. Sahabat dulu banyak di masa jahiliyah. Umar bin Khattab kayak apa dulu masa jahiliyah. Tapi setelah dia masuk Islam, menjadi umat Rasulullah SAW yang paling mulia setelah Abu Bakar. Khalid bin Walid seperti apa, Amr bin As seperti apa, dan mereka dulu seperti apa. Tapi setelah mereka masuk Islam, menjadi umat yang paling mulia. Begitulah setiap umat, setiap generasi, ketika mereka bertaubat kepada Allah, dan kembali ke jalan Allah, bertauhid, beramal saleh, meninggalkan syirik, bid'ah, maksiat, maka dia akan bisa menjadi umat yang paling baik. Makanya kita jangan suka mencela dan mencaci maki orang. Melihat orang, oh ini pelaku maksiat, oh ini preman, ini bajingan, ini. Jangan suka melihat itu. Bisa jadi dia nanti akan bertaubat, bisa jadi dia akan menjadi lebih baik daripada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz, yang masuk. Boleh. Assalamualaikum, Ustaz. Orang yang banyak melakukan bid'ah, tapi orang itu banyak amal kebajikannya juga, apakah tetap masuk neraka dulu atau melalui proses timbang dulu? Ya. Seseorang yang berbuat bid'ah, ya tentu bid'ah yang dia lakukan akan tertolak. Ya. Setiap orang yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka amalan itu tertolak. Seperti hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, tertolak. Amalan yang dia lakukan itu aja yang tertolak. Tapi kalau dia melakukan ada amalan-amalan yang lain yang saleh, ya dia akan mendapatkan pahala dari situ. Tapi kalau syirik yang dia perbuat, dan itu syirik besar, hangus semua amal ibadah. Walaupun syiriknya sekali. Sekali dia berbuat syirik,
apakah sholat, puasa, zakat, haji, semua bubar. Ya. Jadi kalau beda, yang bubar adalah apa yang dia perbuat, sisanya tinggal apa? Ditimbang dan dihisab oleh Allah. Mana yang lebih banyak? Kalau yang dominan bid'ahnya semua, dan itu yang dikatakan para ulama, ya tentu akan berbahaya, akan masuk neraka. Para ulama mengatakan orang yang hobi bid'ah, pasti dia akan jauh dari sunnah. Man ahya bid'ah amata sunnah. Siapa yang satu aja berbuat bid'ah, maka timbal baliknya dia membuang sunnah. Tapi kalau hidupnya banyak bid'ah, berarti hidupnya jauh dari sunnah. Dan itu yang kita lihat di mata kita, keseharian dari sekitar kita. Hobi bid'ah, dia akan jauh dari sunnah Rasulullah SAW sudah. Melek mata sampai merem lagi, hidupnya bid'ah semua. Ya ada kebaikannya. Tapi ibadahnya dominan bid'ah. Dan ini akan berbahaya sekali. Sangat berbahaya pada diri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf jika ada kekurangan dari diri saya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas waktu. Semoga mendapatkan rahmat dan hidayah. Amin. Dari Ustaz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.